Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi Handayani dalam menyampaikan materi kimia kelas 11 tentang asam dan basa. Kompetensi dasar pengetahuan 3.8 menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Contoh senyawa asam dalam kehidupan kita seperti buah-buahan yang berasa asam, jeruk, tomat, apel, dan lain-lain. Kemudian asam cuka dan aki. Contoh basa yang sering kita temui dalam kehidupan: sabun, sampo, baking soda, dan lain-lain. Perkembangan konsep asam dan basa yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius tahun 1884, teori asam basa Bronsted-Lowry tahun 1923, dan teori asam basa J.N. Lewis tahun 1923. Teori asam basa Arrhenius: asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Jika HX adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa HAX dalam air adalah sebagai berikut. HAX aquos terionisasi menghasilkan AH+ aquos tambah X amin aquos. A adalah valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul senyawa asam mengalami reaksi ionisasi. Beberapa contoh asam dan reaksi ionisasinya. Yang pertama HCl, asam klorida. HCl aquos terionisasi menghasilkan H+ aquos dan Cl- aquos. Contoh yang kedua HBr, asam bromida. HBr aquos terionisasi menghasilkan H+ aquos dan Br- aquos. H+ yang dihasilkan berjumlah 1, maka kita katakan HCl dan HBr merupakan asam bervalensi 1. Contoh yang ketiga H2SO4, asam sulfat. H2SO4 aquos terionisasi menghasilkan 2H+ aquos tambah SO4 2- aquos. H+ yang dihasilkan adalah 2, sehingga H2SO4 kita katakan asam bervalensi 2. Contoh berikutnya HNO3, asam nitrat. HNO3 aquos terionisasi menghasilkan H+ aquos tambah NO3- aquos. Contoh berikutnya H2S, asam sulfida. H2S aquos terionisasi menghasilkan 2H+ tambah S2-. Berikutnya CH3COOH, asam asetat. CH3COOH aquos menghasilkan H+ aquos dan CH3COO- aquos. Itu contoh reaksi ionisasi beberapa buah asam. Kemudian kita akan berbicara tentang basa Arrhenius. Basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Jika LOH B kali adalah basa, maka reaksi ionisasi senyawa LOH B kali dalam air adalah sebagai berikut. LOH B kali aquos terionisasi
menghasilkan Lb plus aquos tambah BOH- aquos. B merupakan valensi basa atau jumlah ion OH- yang dihasilkan jika satu molekul senyawa basa mengalami reaksi ionisasi. Beberapa contoh basa dan reaksi ionisasinya. Yang pertama, NaOH, natrium hidroksida. NaOH aquos terionisasi menghasilkan Na plus aquos dan OH- aquos. OH- yang dihasilkan adalah 1, maka NaOH merupakan basa bervalensi 1. Contoh yang kedua, KOH, kalium hidroksida. KOH aquos terionisasi menghasilkan K plus aquos tambah OH- aquos. OH- yang dihasilkan berjumlah 1, maka KOH adalah basa bervalensi 1. Contoh yang ketiga, MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. MgOH 2 kali aquos terionisasi menghasilkan Mg2 plus aquos dan 2 OH- aquos. OH- yang dihasilkan berjumlah 2, maka MgOH 2 kali merupakan basa bervalensi 2. Contoh yang keempat, AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. AlOH 3 kali aquos terionisasi menghasilkan Al3 plus aquos tambah 3 OH- aquos. AlOH 3 kali merupakan basa bervalensi 3 karena OH- yang dihasilkan berjumlah 3 molekul. Yang kelima, NH3 amoniak. NH3 jika dilarutkan dalam air maka setimbang menghasilkan NH4 plus aquos dan OH- aquos. OH- yang dihasilkan berjumlah 1, maka amoniak merupakan basa bervalensi 1. Demikian contoh basa dan reaksi ionisasinya. Teori asam basa Bronsted-Lowry menjelaskan asam adalah spesies ion atau molekul yang dapat memberikan ion H+ atau sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima ion H+ atau akseptor proton. Berikut ini adalah contoh reaksi yang dapat menjelaskan sifat asam dan basa suatu larutan. HCl aquos bereaksi dengan H2 aquos setimbang menghasilkan H3O plus aquos tambah Cl- aquos. HCl akan mendonorkan H+-nya kepada H2O. Dari peristiwa transfer proton tersebut, maka masing-masing larutan dapat dijelaskan sifat asam dan basanya sebagai berikut. HCl aquos merupakan asam 1 dan H2O aquos merupakan basa 1. Dan reaksinya setimbang menghasilkan H3O plus aquos sebagai asam 2 dan Cl- aquos sebagai basa 1. HCl bersifat asam karena memberikan ion H+ pada molekul H2O. Kemudian H2O bersifat basa karena menerima ion H+ dari HCl. Cl- adalah basa konjugasi dari HCl. HCl setimbang menghasilkan H+ dan Cl-. HCl bersifat asam dan Cl- adalah basa konjugasinya. H3O+ adalah asam konjugasi dari H2O.
H2O bersifat basa, kemudian menerima H+, sehingga menghasilkan H3O+. H2O basa dan H3O+ adalah asam konjugasinya. Asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasi disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. HCl asam 1 dan Cl- adalah basa 1. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi yang kedua adalah H2O bersifat basa dan H3O+ bersifat asam. H2O dan H3O+ adalah pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BF3, sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Demikianlah materi konsep asam basa. Untuk memperdalam kemampuan kalian tentang teori asam basa, maka kerjakan latihan soal berikut. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran kimia pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.